Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk pengangkut pupuk di jalur Trans Sulawesi Poros Maros Makassar di Kabupaten Maros terbakar. Lagi-lagi sampah menumpuk di belakang Stadion Andi Mape Pangkep. Bau sampah sungguh mengganggu. Mengabdi untuk masyarakat, seorang anggota polisi memilih mencukur rambut warga tak mampu secara gratis sambil patroli berkeliling kampung. Sabu-sabu, obat-obatan terlarang, senjata tajam hingga pakaian dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sinjai. Pemusnahan agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Sabtu pekan lalu. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak Januari hingga Juni 2025. Jenis barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 27,7 gram, 32 butir obat-obatan terlarang, senjata tajam, telepon genggam, pakaian, alat perikanan, dan barang bukti lainnya. Untuk jenis narkoba, barang bukti dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan mesin pelumat atau blender. Senjata tajam dimusnahkan dengan pemotong besi dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Mengadakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti ini adalah pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini, narkotika sabu-sabu itu 27,77 gram, berserta alat penghisap, kemudian obat-obatan 32 butir, senjata tajam, pakaian, dan juga beberapa barang bukti yang dari tindak pidana perikanan, serta barang-barang lainnya. Dan juga bertujuan untuk menghindari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan barang bukti yang ada. Itu tujuan. Jari Sinjai menekankan pentingnya pemusnahan berkala agar barang bukti tidak menjadi sumber potensi bahaya atau pencemaran, baik secara fisik maupun sosial. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ingin wisata tapi minim budget. Nah, gimana nih kalau kita ke pantai saja? Seperti pantai wisata Kota Pare-Pare yang disebut wisatawan di masa libur sekolah. Yuk kita lihat gimana keseruan bermain di pantai. Hari masih pagi, tapi bibir pantai di Kota Pare-Pare ini sudah penuh pengunjung. Libur panjang tahun baru Islam yang bertepatan dengan liburan sekolah jadi alasan untuk menghabiskan waktu di pantai. Tenang, wisata di sini masih terjangkau kok. Kebetulan ini anak-anak sekolah liburan kenaikan kelas pengamatan, jadi kita bawa keluarga semua ke sini untuk menikmati pantai sekaligus mandi-mandi. Lokasinya ini cukup strategis sekali karena ini termasuk di pusat kota. Pusat kota. Jadi cukup gampang aksesnya ke sini ya. Betul sekali. Oke. Pak, di sini saya lihat ini ada banana wood, ada penyewaan ban untuk anak-anak. Tak hanya leyeh-leyeh sambil melihat pemandangan laut lepas, wisatawan juga bisa menikmati aneka permainan seperti banana boat ini. Seru kan? Tapi ingat ya, tetap jaga kebersihan agar pantai kesayangan tidak kotor dan tetap indah dipandang. Cus, kita ke pantai. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Pare-Pare. Libur panjang saatnya untuk berburu oleh-oleh. Di Makassar, toko oleh-oleh pun diserbu pengunjung. Keripik, kue kering, hingga sirup khas kota Nyiur melambai jadi incaran.
Liburan tanpa oleh-oleh memang terasa hampa. Itu sebabnya setiap liburan panjang, toko oleh-oleh pun jadi incaran. Seperti di Jalan Muhtar Lutfi, Makassar ini. Kue kering, keripik pisang, kacang sembunyi, semua menggoda untuk dibeli. Wah, apalagi yang satu ini nih, sirup markisa khas kota Makassar. Jangan lupa juga ya, kopi Torajanya. Harganya pun terjangkau mulai Rp10.000 saja. Pilihannya Kak, untuk yang mau cari oleh-oleh kayak banyak pilihannya di sini, terus beragam juga. Iya, kayak jadi misalnya kayak nostalgic ke kota-kota lain gitu Kak. Kalau mau oleh-oleh dari yang luar kota tuh bisa juga didapat di Makassar Kak, jadi nggak harus keluar. Libur panjang dan libur sekolah memang jadi momen istimewa buat para penjual oleh-oleh. Omset bisa naik 50% dari hari biasa. Tempenya serumpun, ada juga itu bawang goreng dari Palu, macem-macem sih, tergantung juga customernya gitu. Kalau misalnya anak-anak ada juga yang brownies atau yang kayak ini cheese stick buat anak-anak juga bisa. Kalau misalnya buat orang tua biasanya suka ini bagian dari ini kita datangkan dari Ambon gitu. Kalau harganya kita sangat terjangkau, kita paling murah itu ada dari start 10.000 sampai yang ratusan juga ada gitu. Jadi Makassar yang paling dicari apa nih, markisa kah, DHT atau keripik? Markisa ada, biasanya kue-kue juga ada kayak baruasa gitu, kayak marning gitu juga ada, kacang-kacangan, tergantung pembelinya sih. Nah, sudah siapkan budget belum buat beli oleh-oleh? Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ada saja cara orang menunjukkan pengabdiannya. Di Goa, seorang anggota polisi memilih mencukur rambut warga tak mampu secara gratis sambil berkeliling kampung. Kegiatan sederhana tapi inspiratif ini sudah dilakukannya selama 5 tahun terakhir. Hari ini seperti biasa, seluruh personel Polsek Bajeng, Kabupaten Goa mengikuti arahan pimpinan, termasuk Bribka Andi Johar, seorang anggota Babin Kamtipmas. Berbeda dengan polisi pada umumnya, bukan senjata api yang ia bawa, tapi alat cukur, lengkap dengan trimmer sisir dan kain kecil. Semua diletakkan rapi di dalam box motor dinasnya yang bertuliskan cukur gratis. Nah, kini saatnya Bribka Johar berkeliling desa Mata Alo, Kecamatan Bajeng. Berbekal izin atasan, ia menawarkan cukur gratis untuk warga tak mampu. Tawarannya disambut antusias. Warga pun antre bergilir demi rambut rapi. Memang saya sangat prihatin melihat warga apabila penampilannya itu acak-acakan. Jadi berawal dari itu saya membangun komunikasi, mengajak warga untuk dicukur. Alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Melakukan hal seperti ini semata-mata untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian terhadap masyarakat dan terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat. 5 tahun sudah Bribka Johar berkeliling kampung dengan alat cukurnya dan pendekatan humanis ini justru efektif. Kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan supaya masyarakat bisa simpati kepada kami yang kami kedepankan itu. Jadi dalam pelaksanaan tugas tetap kami kedepankan humanis, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya sampaikan kepada para anggota saya, terutama para Babin Kamtipmas yang bertugas di lapangan, berikan pelayanan yang terbaik. Datangi masyarakat yang butuh bantuan, butuh pelayanan. Bribka Johar tak butuh banyak slogan. Yang dilakukan mungkin sederhana, tapi justru berdampak nyata. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.